Cendet saya ti kok anu ya Mas, sering salto. Wah, ini loh. Jadi gitu teman-teman, apa itu untuk pergantian pola master itu bertahap, pelan-pelan, nggak usah sering ganti-ganti. sering ganti Pak. Itu sebulan itu gereja terus. Kalau saya lo mungkin beda-beda. Neng isih trotol kuwi mau. Masih Isih trotol. isih ngloloh Mm-mm. posisine. Iya, mau pemasarannya saat lolos sampai dia mandiri itu kalau saya nggak ganti-ganti lagu dulu. 1 bulan. Soalnya aku gawe tonjolan kui. Misalnya kegiatan kebuto ya, sampai lolos, sampai trotol, sampai mutasi, meh ganti bulu itu kui terus mas. Nah nanti kalau udah Ngancing. Nah, kalau selama saya merawat cendet ya mas, saya nggak pakai ulat bumbung kalau nyeting. Kalau apalagi itu birahi, jadi saya nggak bisa menjelaskan ya mas. Tapi kalau pakai cacing pernah. Cacing emang bisa menurunkan emosi dan birahi. Tapi mano itu Halo, Kico Mania, ketemu lagi di Dunia Burung Channel. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Pokoknya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber Dunia Burung Channel. Ini ada banyak banget yang tanya tuh. Sebenarnya sudah pernah dibahas di Dunia Burung Channel soal perawatan burung cendet sama Om Wawan tuh. Tetapi kok masih ada yang tanya juga gitu loh. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng sambil ngobrol. intinya gimana, misalnya masih pada bingung, bisa jelaskan lah. Biasanya WA banyak ini. Ini yang pertama nih Mas, langsung ya berarti ya. Langsung saja gaspol. Cendet saya ti kok anu ya Mas, sering salto. Wah, ini loh. Sebenarnya udah ada itu di video. Itu kenapa Mas Wawan? Om Wawan. Mas Febri? Iya, kerem nggak rapi mana salto kok. Wah, ini jongki handal loh ini. Inilah untuk teman-teman ya, cendet salto. Oke, itu emang ciri dari cendet itu, karakter cendet emang salto ya. Cendet nara salto ora iya. Narang salto dibur kan. Lah aku malah goleki manuk sing salto ya. Dipoles ya. Dipoles. Nah gini teman-teman, satu ya untuk cendet salto itu yang pasti dari kondisi manuke, kondisi burungnya. Maksud saya gini, manuk kondisi atau manuk misalnya kita beli manuk getap atau misalnya kita beli manuk yang burung mapan lah, isih wedi, itu kan bisa dibilang saltonya karena mental. Oh, karena mental. Saya juga mesti ngalami toh Mas Febri. Dulu pernah punya apa yang namanya wedhus gembel. Isih pastol di Masih pastol umur 4 bulan bos, diajar trek terus. Di track, di salto-salto. Peduat mentalnya. Peduat mentalnya. Nah, itu kan juga salah satu penyebab cendet salto. Karena burungnya masih muda, Sering belum di track. belum siap dalam segalanya, belum siap mental, lagunya belum siap, belum on fire, dipaksa diantang salto. Nah itu juga sebab teman-teman. Jadi dipahami dulu lah, cendet salto itu pasti ada banyak sebab mas Bambang. Misal salah satunya ini tadi ya toh, belum siap digantang ya salto. Manuk misalnya tuku anyar, manuk omahan gacor, ning omah hanteng nggak tahu mas. Rata-rata tuku manuk ning omah hanteng, digantang salto-salto, ketemu manuk kan dia harus siap. Karena situasi baru toh. Juga situasi area di trek ning omah loro niki gacor anteng, digantang salto-salto. Jadi dia belum kuat ngatasi manuk sing akeh musuhe. Dulu juga pernah mas aku punya burung cendet. Yang burung udah siap digantang, mental juga bagus, tapi masih salto. Saya terselidiki, saya telusuri kok salto kenapa? Karena dia kehabisan lagu ternyata. Oh iya. Wih, salah satu penyebab salto. Berarti Padahal burung mapan. Padahal burung sering mapan. digantang. kehabisan lagu salto ngono ya. Bisa mas. Saat dia arep nutupi lagune lawane, ora iso. Bingung. Entah. Ora, soalnya setahu kan karo kehabisan lagu kan ada burung yang biasanya ngetet. Nah, kayak tadi itu ngetet. Nah, itu kan itu tak kira itu karo kehabisan lagu itu ngetet. Ini juga salah satu sebab juga. Oh, salah satu sebab. Nah, ini jadi lo tambahan ini aja. Tambahan
pengetahuan. Jadi kalau burungnya kehabisan lagu tuh kalau nggak ngetet salto Bisa. Kalau enggak mancal ke samping itu. Nah, oh, banyak tingkah. Nah, banyak tingkah itu ada banyak lagi mas. Banyak Mungkin lagi. karena emosi atau birahi. karena apa? Kuwi jenenge kuwi. Oh, sampingnya Ya apa? ada pokoknya situasi ya. Itu udah beda lagi itu. Tapi ya ora apa-apa dibahas. Ada yang tanya di dunia burung channel itu. Jadi ini dicari dulu sebab untuk solusi ya. Yang Kalau- ini kita fokus ke salto dulu biar nggak Enggak ribet. Untuk sebabnya kan tadi udah kita jelaskan, Hmm. banyak sebabnya. Apalagi kalau cendet itu memang belum siap, apalagi belum terbiasa di gantangan, itu pasti salto. Itu tadi sebabnya belum siap mental, masih muda, birahi, emosi, terus kehabisan lagu, terus apalagi Wah. kalah mental. puyeng aku. Puyeng aku. Itu Obat. kalau nanti dipahami itu memang bikin pusing mas, memang bikin pusing. Tapi nanti pelan-pelan. Solusinya gini, kalau emang salah satu itu wah ini nak dijawab salah siji, oke ya. Soalnya kepenanganannya mesti beda-beda mas, Oh. mesti beda-beda. Ya soalnya kan setiap burung karakternya juga iya, beda-beda. Nanti Ya susah juga. susah juga. jelasinnya. Tapi Iya. kalau nanti teman-teman yang ngatasi begitu udah bisa, nanti itu udah apa mas, udah terbiasa, udah oh tuku manuk salto, oh tuku manuk onjling, oh gue tak tuku tak atasi nih iso. Nah kan dari pengalaman kita udah mengatasi, bisa mengatasi begitu, nanti nggak pusing mas. Berarti ya harus tahu penyebabnya dulu. Nah untuk solusi kita adalah di konten sebab salto apa, saya juga juga pernah bahas solusinya dan juga sebabnya apa. Tapi untuk singkatnya ini ya, dipahami dulu dan karakter dan mengerti kondisinya. Ngono enak iki. Kondisinya fit, apa enggak harus tahu. Harus tahu. Jadi kabeh main salto piye? Yang ini paling simpel gini. Manuk asine di main semi basah atau main kering atau main opo, iki yo iso salto ngono Mas. Oh. Nah, toh? misal malah terpok. Nah, malah nebok. Aku pun apalagi getak manuke. Nah, itu salah satu sebab juga. Manuknya vektor, tapi manuknya getap. Aku kan juga punya itu Mas, yang apa? Yang itu. Oh, yang baru Apa? tuh. Baru kelinting. Baru kelinting Nah, itu JR manuknya itu. getap Mas. Nah, kayak yang tengah dhek kerjanya enak banget. Tapi yang pinggir, dhek mesti salto kan, mesti rapokan tuh nak pinggir. Itu karena dia getap. Berarti itu Getap masuk kenapa? tripikal burung cendet ya Mas? Iya, itu. Tripikal panas sama dingin ya? Ah, kalau Itu baru beda kelinting- meneh. Beda meneh. Beda meneh. Coba nak dianu Wah, Febri ini mah mancing-mancing. Susah nanti susah kok lainnya. jelasinya. Jadi salto itu juga manuk karena getap bisa jadi. Nah itu bisa nggak getap karena lingkungan kalau apa tak naik caranya yang tengah mas. Nah yang tengah tapi kan baru ini nak makin delok mau nang tengah anak suni. Ya kalau baru kelinting sering lihat aku. Nah itu nak neng pinggir. Wes sampai salto ping 5 wong piro. Bagus jeleknya burung baru kelinting udah pernah lihat. Jadi intinya untuk perawatan burung cendet salto itu tadi harus tahu penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Karena kehabisan lagu atau kebiasaan waktu masih pastol sering di track itu kan pengaruhnya di mental atau kondisi burungnya. Ya kan kondisi burungnya itu udah apa emosi sama birahinya tuh pas belum. Nah kalau nggak pas ya banyak tingkah ya mas ya. Pasti itu pasti. Terus apa lagi kesimpulannya? Getap tadi. Apa? Salto karena getap tadi. Oh, salto terus getap. Jadi salto lagi karena manuknya getap, Oh. getapan kan. Nah gitu. Jadi ya dibiasakan lagi, sering-sering gantang main apal. Yo kenalilah karakter burung cendetmu. Nah, Itu, sorry teman-teman. yo didelok lah yo pasti teman-teman tahu nanti oh burungku ki maune ki tak ngene iki. Maunya tak gini. Enggak harus bisa ngomong sama burung cendet tetapi memahami
karakter. Nah, Menyatukan hati kita malah aku sok anu ya dengan cendet. sok yes. Tapi ya gitu ya. Memang begitu. Sampai pernah tau gantang salto dadi ra salto. Wah, ngene iki berarti karepe. Nah, gitu loh sistem maksudnya gitu. Yo maaf loh teman-teman ini kayak saya sok yes tapi yo gimana lagi ya? Ya ngono. Memang begitu, harus mengenali karakter si burung cendetnya. Cara faktor area atau apalah gitu. Dipahami dulu. Lewat pelan-pelan. Dalam segi EF kekencengan, dalam segi ra cocok EF entah dijangkrik enak ra salto terus di ular di kroto dadi salto, kuwi penyebab. Nah, itu nanti kan teman-teman juga tahu sendiri. Oh, berarti manuk iki tak nggo jangkrik tok wae ben ra salto. Nah, itu kan Nah ini Om Mama nyinggung EF toh, jangkrik ya, itu langsung ke ini aja. Yang tadi salto udah ya. Nah, Terus ini lanjut ke cara membedakan ini cendet ini emosi atau birahi itu gimana? Itu ciri-cirinya itu gimana? oke. Itu sebenarnya pernah dibahas, Nah, tapi kita korek lagi, Ulas lagi. Pokoknya nek manuk cendet emosi ki piye Mas? Ciri-cirine. Ciri-cirine emosi. ngejak gelut. Emosi ya kowe duyaki ning omah duyaki. Oh ini teman-teman, kalau cendet emosi ya, itu suka ngejar, biasa gitu. Contohnya misal ada burung yang kalau sama orang, kalau sama burung lain itu dia narungnya itu nggak narung burung tapi dia ngejar lawan, itu emosi. Narung fisik lah. Narung fisik itu emosi, misalnya di gantangan atau misalnya dia di rumah sama sampean itu kejar di rumah. Jadi bar makani, centelke sampean lunga nguyak. Nah, kuwi emosi. Jadi lebih mudah mengetahui yang emosi ya Mas daripada yang birahi. Iya, ya. Kalau birahi itu ada orang lewat diem, tapi kalau Diem. tangan masuk mau kasih makan pasti naik dikawini. Itu birahi. Kalau nggak ngawini maksudnya itu yang misalnya paling apa gampang diketahui kalau burung itu birahi ya biasanya kalau digoda itu kadang dia Mas ada ngebalnya, ada nyepruknya, tek 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 tek, dia bilang gitu, apa dia kadang gitu. ada yang full tingkah sambil bunyi. Nah, Ada full tingkah maksudnya Banyak piye? tingkah. Banyak Jadi, tingkah. manuk iki didek tapi dhek muni ning karo piye ya salto dhisik karo ngebak sayap Karo dhisik karo munting. kadang kok bar ngebak sayap terus bayek ya ngono kuwi ya itu birahi. Oh, birahi. Heeh. Gampang kok. Jadi apa iso dingeteni. Solusinya gimana? Solusinya. Iya. Ciri-cirinya tadi kan udah. Iya, Nah, ciri-cirinya udah kita bahas. Nah, sekarang solusinya untuk menurunkan atau mengkondisikan burung yang emosi sama over birahi itu gimana? Nah, sekalian baik. Nah, ini kan hampir sama, hampir mirip ini perawatannya emosi sama birahi. Beda. Mas Bri harus tahu garap ini. Waduh. Kalau untuk burung yang birahi, kalau aku mandinya aku agak kurangin Mas, malah aku kurangin. Enggak apa-apa, bisa. Tapi untuk dari EF juga kurang loh Mas. Oh, F-nya kurangi, terus mandinya kurangi. Ya itu kalau aku, tapi kalau Mas Wawan kan beda lagi. Kalau burung apa itu tadi? Burung cendet. Burung iya maksudnya emosi atau birahi? Itu aku ngatasin yang birahi. Oh, yang birahi. Kalau mengatasi birahi versinya Mas Henry itu mandi dikurangi, terus EF kurangi. Ya kan biasanya aku kan perawatan harianku mandi dulu baru jemur, baru kasih EF masukin. Nah terus ini kan kok tak setting kayak gini terus burungnya jadi birahi. Tak kurangin lah mandine. Coba kurangin mandi, tapi cuma saya angin-angin kan. Apa? Angin-angin doang terus Enggak jemur berarti kan? jemur sebentar. Oh, jemurnya dikurangi juga. Jemurnya pagi banget. Oh, Enggak terlalu begitu panas. Semelat. Oh. Semelengit mau panas. Enggak terlalu panas itu loh. Oh. Kalau aku begitu. Boleh. Yang penting kan hasilnya. Oh. Mengenali Kalau Mas- karakternya. Ya. Karena karakter burung kita kan Beda-beda. beda-beda. Kalau Mas Wawan kan beda lagi mungkin. Ya nggak tahu, tanya weh. Langsung aja tanya.
Sebenarnya hampir sama. Hanya kalau birahi itu kan nanti faktor kondisinya dulu gimana. Kalau saya lihat kondisi sih mas. Nah, kondisinya itu memang birahi, emang sama. Jadi sering tak ablak ning omah. Apalagi kadang sering tak track ning omah. Apalagi kalau misalnya pas teman-teman lihat nih di Facebook atau apa, saya kadang sering tak ablak mas di rumah atau tak track jejer-jejer gitu kan. Ada di story. Nah, saya guys story itu kan memang ada burung yang birahi, terus saya track di situ. Jadi seminggu 2 minggu dia udah normal lagi. Jadi untuk pola EF-nya kalau saya sama, hanya saja tak sering tak ablak burung kui birahi. Jadi kalau Mas Wawan sering diablak, kalau aku jarang mandi. Jarang mandi. Itu juga aku jarang mandi. Oh, jarang mandi aku juga. jarang mandi juga. Jadi nak OB loh. Ngene Mas. Iya cak kerja ya kono. Nah, sering mandi itu pernah nggak kalau sampean punya burung yang sering mandi tapi dia malah semakin on? Ada nggak? Kalau nggak mandi dia biasa. Ya ada. Nah itu beda nanti perawatannya. Itu bisa manuk kuwi munggah birahi ini malah pas bar adus. Jadi pas dia ngerasa seger ya. Nah, Pas jadi ngerasa badannya seger, terus perut kenyang, birahi ini naik. Birahi naik, itu malah dia gacor. Enak digantang malah aman, enak banget. Nah itu salah satu karakter juga. Tapi ada yang enggak malah kebalikan. Kalau ada yang enggak, nah itu perawatannya kalau saya jarang mandi itu betul, jarang mandi, terus saya sering anginkan atau di-tag di rumah. EF podo. Kalau mandi itu saya tergantung kondisinya, kondisi manuk. Soalnya manuk saya itu yang ngerawat kan ya kuwi mau. Sak selane Mas. Oh iki manuk OB ya wis, aku ngerti nek dek OB tak ablak. Walaupun aku kerja dek tak ablak Mas ning omah. Minta nang teras kae. Wis ngono kuwi. Jadi saya main kebuang muni-muni ini loh, main ngono kuwi. Kadang aku kalau main ke tempatnya Om Wawan tak kira itu pamer, ternyata buang birahi itu. Iya, soalnya kita mana birahi. Perawatan diam-diam. Tak kira pamer wae manuk Om Wawan di teras, tak kira kan pamer, ternyata buang birahi. Buang birahi. Jadi nak birahi malah dikerep dikrodong, ya malah supek deh. Iso-iso nanti cia. Soalnya dari birahi kan butuh pelampiasan buat itu kan. Di track wae ning omah apa di ablak wis main birahi muni-muni nguyak ya apa misalnya birahi enggak apa-apa nanti yo wis suwe-suwe engko sudah diri. Karena ada yang Mas, yang pakai ulet bumbung atau apa itu? Ulet bumbung. Wah, itu pakai EF tuh bisa nggak menurunkan birahi atau emosi? Biasanya misalkan ya ini pakai kan ada nih yang pakai cacing terus ulat bumbung. Nah itu gimana ini? Kalau selama saya merawat cendet ya Mas, saya nggak pakai ulat bumbung kalau nyeting. Kalau apalagi itu birahi, jadi saya nggak bisa menjelaskan ya Mas. Tapi kalau pakai cacing pernah. Cacing emang bisa menurunkan emosi dan birahi. Tapi manuk engko ngedrope kuwi dhek bertahap. Oh enggak misalkan 100 ya, 100% berarti turunnya cuma 5%, 10%, turun 20%. Jadi itu malah jadi lemes. Terus pemberiannya dalam 1 minggu berapa? 1 kali itu aja 2. 1 minggu sekali tapi 2 ekor. Misalnya sampean iki saya birahi ini atau kasih cacing 2. Nah, nanti efeknya dilihat seminggu. Oh, seminggu kemudian. Jadi leng cacing ini sakal kuwi tok. Sekali kuwi kasih, nanti kalau sudah 1 minggu baru kelihatan efeknya. Kalau masih tinggi kasih lagi. Tapi jangkriknya tetap tetap podo. Cuma dikasih cacing sekali kita. 2 ekor cacing. Nah itu teman-teman kalau ada yang mau nyoba menurunkan birahi atau emosi. Emosi bisa Mas. Menurunkan emosi itu seminggu itu dikasih 1 kali. Hari pertama terus dikasih 2 ekor ya, 2 ekor cacing. Habis itu enggak dikasih. Seminggu kemudian baru dilihat efeknya gimana. Nah itu kalau teman-teman ada yang mau coba menurunkan emosi sama birahi. Cepet kok itu pakai cacing cepet Mas. Tapi efeknya nanti dia terus agak lemes kali Mas. Volumenya agak sudah nanti cacing. Tapi nanti dinormalin lagi, dijemur EF lagi. Iya nanti dinormalin lagi dengan EF biasa, nggak usah dicacing.
Kalau udah berarti di perawatan normal sama jemurnya. Engko di normal. Berarti parwe bisa anu ya putih aja ya. Nek pas ngedrem ngono. Bisa kalau emang dia ngedrop banget mas. Belum kondisi Mas. Itu nak dicacing misalnya dia terus parwe putih enggak selalu. Nek bayar Kondisi bayar apa? enggak maksudnya bisa ngefek sampai bayar Ora ya? iki ora. Biasa Enggak. aja. Oh cuman volumenya enggak ngotot. Lemes jadi manuk iki terus kayak lemes kali. Manuk iki piye ya? Tenang kan sifat cacing itu karena aku sering dipakai di murai juga toh. Itu jadi tenang manuk itu. Mainnya jadi tenang. Aku kalau setting murai yang murainya itu mancal, sering mancal terus kayak emosi kayak tak cacing enak banget mainnya. Oh itu pengalamannya sebenarnya dulu di murai terus diterapkan di cendet ternyata cocok masuk. Iya. Emang sifat cacingnya gitu. Iya sih kalau aku malah lihatnya tuh pada pemain anis merah itu. Mas. Oh iya. Oh iya. Anis merah tuh kebanyakan memakai cacing. Berarti kan sama kalau burung serangga yang seperti anis merah, anis kembang, murai batu, cendet itu kan menurunkan birahi ini pakai cacing kan efektif itu. Iya, rata-rata emang ngono. Berarti nggak khusus cendet gitu loh. Nah, pokoke cacing kok dadi anu, nak nggo breeding murai apik cacing. Juga cacing kok faktornya yang telur apik. Enggak anu ya berarti emosinya tuh enggak sama birahnya enggak terlalu over, stabil terus. Orang ngejari betinane. Meredam birahi. Ada sih kalau lebih jelasnya ada sih di konten ya mas. Ada. Mengatasi birahi. Nah, kalau bahas cacing belum pernah. Belum pernah. Soalnya jarang aku pakai kok cacing. Ya, Kapan-kapan dibuat konten Ya. manfaat cacing gitu. Nanti itu dibuat video lagi ya ini ya. Oke. Ya soal cacing ini tadi. Bukan cacingan lo ya. Cacingnya hanya perut. Ini soalnya ya aku baru tahu soal cacing tadi. Jadi ternyata terus apa ya? Tadi malah udah ini sekalian bahas ciri-ciri nenek emosi, birahi opo, terus penanganannya opo. Terus lanjut ke F tadi. saya tak lihat ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya pun banyak lembalesi ya urut lah maaf ya teman-teman. Jadi yang salah on juga tembalesi awak kesel ya balesi mau turu. Oh ini saat menghentikan masteran. Ki kepiye maksudnya ki? Menghentikan Maksudnya master- menghentikan master mau ganti lagu yang dimasteri atau stop? mungkin kuwi ya Pak ya. Mas piye caranya menghentikan masteran? Enggak wil. Nah, maksudnya Oh, mungkin misalnya mungkin mau ganti lagu. Mungkin mau misalnya ganti lagu. Kunti hari ini kan misalnya 1 minggu mau Kunti gitu mungkin loh atau gimana Oh. pergantiannya Atau anu Kan apa saat mi- terakhir master itu umur piro ngono apa piye? ya itu coba mungkin lah. juga bisa itu. Mungkin maksudnya burung itu sebulan master. Di master iki ngono. Nah, terus ini mau pindah ini itu Ke gereja bagaimana misalnya. caranya itu loh. Mungkin Mungkin seperti itu ya. Ya wes dijelaske Nah, itu ya. oke, ada sih di konten ya Mas pola master kita ya. Jadi pola metode masteran master, pakai MP3 itu. pakai MP3, pakai burung dan MP3 ada 3 metode master yang kita pakai untuk master dari throttle kan. Mungkin yang dimaksud Mas itu tadi kapan menghentikan master apa wi? Menghentikan mastering. Pemasteran. Oh, itu mungkin saya ambil kesimpulan mungkin gini ya, mungkin loh ya. Itu mungkin kalau tak jelasin semuanya sekalian kalau emang mau ganti lagu itu kalau saya ya. Kalau saya itu 2 minggu sekali, boleh sebulan sekali. Misalnya lagu gereja versi itu gereja semua dulu. Nah, nanti kapan digantinya itu kalau sudah sebulan. Nah, itu sebulan itu gereja terus. Kalau saya lo mungkin beda-beda. Neng isih throttle kuwi mau. Nah, masih Isih throttle. ngloloh Mm-mm. posisine. Iya, mau pemasterannya saat lolos sampai dia mandiri itu kalau saya nggak ganti-ganti lagu dulu. 1 bulan. Soalnya aku gawe tonjolan kui. Misalnya digatang ke buto ya, sampai lolos, sampai throttle, sampai mutasi, mas ganti bulu itu kui terus mas. Nah nanti kalau udah Ngancing ibaratnya. band ngancing ya, terus nanti Ganti lagu. untuk proses dia mabung, lepas throttle, menuju lepas throttle itu ganti lagi. Jadi boleh 2 minggu, boleh sebulan. Kalau saya begitu. Soalnya kunci dari pemasteran
biar lagune ngancing itu ya saat lolo itu. Nah ini kan yang Mas Wawan sama Mas Bambang ini kan sudah masteri semua. Salah satunya ada di tempat saya. Itu lagunya bagus nih. Ini diam-diam master cendet bagus nih. Pencetak andal. Mas Bambang saya tanya sekalian gantian. Izin aku. Caranya gimana? Caranya ngomong. Pemasterannya mah. Iya. Ya mirip sih kayak saya pemasterannya kayak Om Aman. Itu 1 bulan, itu kan 1 lagu. Itu Ya. masih posisi ngeloloh loh ya. Masih di Lolo. Nah, waktu masih ngeloloh itu sekitaran di tempatku kan, kalau pengalamanku yang 3 ekor dulu tuh awal tuh Nah, tak masteri awal itu malah gereja. gereja. Awalnya gereja, terus itu sekitar 1 bulanan. Nah kalau sudah 1 bulanan baru tak ganti ke itu kemarin ke Cililin sama Labet dulu ke Cililin dulu ya, itu dulu pokoknya beda lagu. Nah habis itu enggak 1 bulan tapi 2 mingguan. Nah 2 mingguan baru ganti Lagi. ganti. Kalau enggak Cililin Labet itu tadi udah itu terus gonta-ganti itu terus Jadi fokus ketiga itu. terus kembali ke gereja lagi, ke Cililin, ke Labet terus 3 lagu itu Diulang-ulang terus sampai bener-bener ngancing ya Mas. ya pokoknya ngancing atau enggaknya enggak tahu pokoknya Kita bisa menunggu. pokoknya aku harapanku tuh 3 lagu itu udah masuk ke burung itu. Tapi kok Tak kira-kira ngono Pak. Perkiraanku iki wis kerekam iki lagu iki. Terus tak ganti. Kok nganggo perasaan Mas. ora ono ilmu pastinya tapi anehnya perasaan. gini lur, teman-teman. Cendetnya Mas Bambang yang saya bawa itu kemarin waktu saya gantang di Bantul di Prakasita. Ternyata ada keluar tank apa itu namanya? Amargedon. Amargedon kan Itu nggak nyangka-nyangka teman-teman. itu kalau masuknya Amargedon ku dari itu loh, kalau saya nyalain YouTube tuh loh. Oh. Kalau malam atau pagi kan burungnya sering tak main ya. Tak ajak mainan itulah, tak terbang-terbangin. Biar nggak getap gitu kan maksudnya. Sambil aku nyalain YouTube yang Lagu-lagu Amargedon gitu. Pokoknya suara-suara cendet gitulah. Ternyata malah masuk. Maksudnya tuh nggak sengaja, kalau fokusnya 3 itu tadi. Itu malah bonus lagunya. Aku ora ngerti Mas. Apa masteran sing apik ki apa-apa ki nggak paham. Tapi yang lagu yang tonjolannya masuk ya? Masuk. Yang 3 itu masuk. Gereja ada malah jadi 4 versi sekarang. Habis. Yang nyeret, yang alasan gereja itu yang cek itu loh. Yang dirawat Mas Fabri malah nggak ada Cililinnya ya? Nggak ada. Nah, itu penangkapannya kan di Malah masuknya tadi Amargedon tadi. Labet gereja masuk, terus yang betina itu Cililin nggak masuk, tapi kalau Labet sama gereja panjang-panjang itu. Terus yang 1 lagu itu malah 3-3-nya masuk semua itu. Jadi emang kalau buat tonjolan kita emang fokuskan beberapa lagu. Untuk yang lain lagune ya wis manut Ya, lagu apa? wis bonus. Nah, yang penting lagu kita yang pengen nak dhewe masuk. Nah, Ya aku masih seneng metode Om Wawan ini yang terbaru tuh. Yang 2 metode. Pemasteran throttle memakai 2 metode. Jadi kalau siang memakai burung cendet, kalau malam dia menggunakan MP3 ya Mas. Itu bagus juga itu. Mungkin bisa tak terapkan bisa kalau pengen masteran. Itu Pengen ngerade manuk cendet sing apik ya. jadi gitu teman-teman. Apa itu untuk pergantian pola master itu bertahap, pelan-pelan. Nggak usah sering ganti-ganti. sering ganti. Wah, nyetel MP3 iki apik, ganti iki engko terus nyetel meneh iki apik, ganti iki enggak. Nanti malah jadi kaset bundet. Makanya bingung. Nak kue pinter istimewa, gampang masuk. Tapi nak manuke nggak cerdas, mah bundet. Manuke malah pendek-pendek tadi nih. Oh, sama ini. Pendek terus iki pendek kan. Sama ini Jadi- rahasia aku satu. Apa? Pernah tak share sih sebenarnya. Rawatan trotol kalau masih ngelolo itu sering tak kasih minyak ikan. Oh, minyak ikan. Itu. Minyak ikan. Minyak ikan tuh bagus ya. Ya minyak ikan. DHA, daya ingat. Tinggu otak. Nek Daya pengalamanku loh, Uangnya kadang Ini pengalaman Pak Bambang sendiri. minyak ikan.
itu bagus di bulu sama di otak. Pola pikir. Kopi ya. Sini. IQ. Akhirnya dhuwur kopi. Mungkin Mas Wawan sudah juga pernah menggunakan? Kalau minyak ikan jarang sih, Mas. Kalau aku dulu pakai tak buat merpati minyak ikan. Tinggo anu wulune. Lomba merpati dulu aku pakai minyak ikan. Itu dicoba itu Mas yang trot-trotane. Oke, gaspol. Di pas iseng wis ora nglolo Serang lolo. Tapi ya ora apa-apa. Tapi kan masih bisa taruh ke jangkrik atau masih tepan. pemasteran. Nah, soalnya kan Tetap, kalau menurut saya loh ya, pemasteran itu kalau saya tuh cuman 4 bulan kalau saya. 4 bulan ya sih. Nah, Ya. itu maksud mungkin kalau udah mulai mecah atau udah lagunya udah enak, itu boleh dihentikan Mas Re. Mungkin ngono kuwi ora mungkin apa-apa. ya. Kalian wae bahas iki. Jadi tak lagune iki wis ketok do muni terus ketok wis kan manuk wis lepas rotol iki. Umur 7 bulan atau 6 bulan itu di mandeke, maksudnya udah berhenti di maseri enggak apa-apa. Jadi lagune engko men mulai-mulai. Tapi nek di maseri nah ora apa-apa. Jadi men saya lanya. Ya alangkah baiknya sambil sesekali 2 kali dimasterin lah biar nggak meleset, blender. nggak blender. Yang jelas itu Kuat. memperkuat masteran. Misalnya kan punya tonjolan gereja Tarung, terus sering dengar gereja Tarung itu diban-ban gitu lah, Diulang-ulang. diulang-ulang. Misal gereja lagi terus keluar gereja lagi sampai 3 kali atau 4 kali atau 5 kali. Ya misalnya Aja sampai 4 dawa-dawa. kali berhenti. Ndak ramumani kancane. Seperti punya Sama to kae ya, mesake jurine to. seperti punya Mas Bumbu itu kan. Oh Mas Rio, Burungnya ya. tuyul. Tuyul itu kan. Tuyul tuh cuma sampai 3 itu Mas gerejane. 3 kali Ya. ngulangnya. Kalau seringnya tuh 2, cuman yang ketiga tuh bonus mungkin. Kalau seringnya 2. Itu ada Gereja. versi lain mungkin. Makanya nak tonjolan sing paling ngepek ya apa? Ya misalnya untuk lapangan sih yang bener-bener nonjol banget aja. Gereja itu hasilnya sudah cukup Mas. Gereja ini apa ya? Isian yang merakyat. Semua Merakyat. burung cendet itu kebanyakan ada gerejanya. Nah ini Jadi, alasannya kenapa saya suka masteran yang enggak aneh-aneh gitu ya teman-teman. Di lapangan itu kebanyakan burung cendet itu cuman bunyi rata-rata loh ya. Itu gereja, labet, terus Soko otong. sogo otong. Kalau kita masteri misalkan punya isian amar gendon, tengkek, itu jarang keluar itu di lapangan tuh. Kalau Kecuali burung gongslet. menurutku loh, kalau emang lagunya cuma itu itu tok, biasanya itu kan kasarnya lagu mewah kekinian ya. tapi nggak ada lawannya Nggak yang ada keluar lawannya. itu. Kadang mungkin Nggak keluar tuh nggak isiannya. kepancing ya. Nggak kepancing. Kalau nggak konslet loh, kalau konslet itu beda lagi. Kalau burung konsletan nggak menghiraukan itu sampingnya. Iya, mau bunyi lagu apa, mau bunyi apa Oh, cuek. lagu di Dewi. Masa bodoh. Burungnya cuek. Itu kalau udah konslet. Cuek. Kalau belum kan ngikutin sampingnya. Sampingnya. Nggak ada isiannya, Diem. diem. Kalau nggak loncat. Nah, naik gereja kan kabeh kebanyakan ada. Sendiri. Cuman versinya beda-beda. ada banding-bandingan. Hmm. Kayak itu yang sekarang Ramadan itu Ramadan koncone rambung kari iki Ramadan tetep kuwi. Soalnya lagu dia yang kuwi. Orang melu koncone. Tapi panjang-panjang kalau Ramadan itu aku sukanya tuh. Ya, Wes pira ya tawaran tertinggi Ramadan? Aisyah. lumayan Mas. Berarti belum dilepas-lepas ya. Yo tak tunggu wae sapa ngerti di Japri. Ayo Mas, nyate. Ya. Amin. Yo mungkin cukup sekian ya video kali ini Ya. ya. Mungkin Yes. cukup sekian video kali Bisa ini lain kita waktu jawab lagi. Ngoprek-oprek. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Sebenarnya ini video pernah dibahas tapi kita bahas lagi. Lagi diulas lagi biar Yes. lebih jelas, lebih mudah dimengerti lah pokoknya. Yo le ngobrol mau ketoknya enak ra ya dirungokke ya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa Paham lah. memahami inilah kita obrolan tadi seputar burung cendet, perawatan burung cendet, dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman hijomania khususnya pecinta burung cendet ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen,
subscribe Yes. tentunya di Dunia Burung Channel. Dan bagikan video kali ini kalau bermanfaat. Iya. Satu lagi ya, pahami karakter burung cendet sampean ya teman-teman, dan dirawat yang baik konsisten, insya Allah akan jadi baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.